bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu mengasihi kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, sungguh tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Kau satu-satunya, hanya Kau satu di hatiku. Shalom, puji Tuhan. Kita belajar firman Tuhan hari ini, dan renungan hari ini saya akan kasih judul Karunia dan Buah Roh. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam surat Korintus pasalnya yang ke-12. Saya akan baca mulai dari ayatnya yang ke-4 dan seterusnya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengerahkan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Puji Tuhan. Nah, itu tentang karunia-karunia roh. Kalau kita melihat di dalam surat Galatia, saya tidak akan membacanya, mungkin kita sudah hafal. Dalam surat Galatia yang pasalnya yang ke-5, di situ Paulus menuliskan tentang buah-buah roh, yaitu buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, saya melihat di sini, saudara, secara tersirat ada 9 karunia yang dicatat oleh Paulus dalam suratan 1 Korintus tadi. Ada 9 karunia, dan tentang buah roh ada 9 juga buah roh. Nah, ini saya rasa bukan suatu kebetulan, tetapi dalam ilham roh Paulus menulis ini dengan tujuan tertentu. Kenapa ada 9 karunia dan juga ada 9 buah roh? Karena yang saya lihat di sini, banyak kejadian-kejadian di dalam gereja-gereja. Ini suatu fenomena yang terjadi. Gereja-gereja yang saya lihat
tidak semua gereja tapi banyak gereja begitu, menekankan kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang percaya. Mereka hanya menekankan tentang karunia-karunia. Jadi begitu giat mereka mengejar karunia-karunia. Salah satunya karunia berbahasa roh. Saya percaya semua karunia-karunia yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tetapi yang saya melihat di dalam gereja, banyak kali ini diselewengkan. Misalkan tentang karunia bahasa roh. Bahkan sampai ada karunia bahasa roh ini sampai dikursuskan. Saya sangat tidak percaya kalau bahasa roh itu bisa dikursuskan. Karena itu adalah pemberian dari roh Allah, pemberian dari Tuhan sendiri. Nah, banyak jemaat-jemaat yang merasa bahwa karunia-karunia ini sangat penting. Memang itu sangat penting. Tetapi saya melihat gereja-gereja banyak yang ketika mereka mengejar karunia-karunia ini, sehingga mereka hanya berhenti sampai di karunia. Dan mereka puas dengan karunia-karunia. Mereka merasa mungkin kalau sudah ada karunia-karunia tentang karunia pengetahuan tadi, karunia-karunia bernubuat, mengadakan mujizat, mereka merasa bahwa kehidupannya sudah sangat dipakai oleh Tuhan, dan mereka merasa sudah sangat luar biasa dalam pelayanan. Tetapi jangan lupa saudara, kita tidak hanya berhenti sampai di karunia-karunia tadi. Tetapi Paulus menulis dalam surat Galatia, ada 9 buah roh. Jadi kekristenan kita tidak hanya berhenti sampai di karunia. Paulus dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14 dia katakan, kalau kita hanya berhenti sampai pada karunia-karunia, dia katakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, kalau aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dia katakan, aku hanya seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kalau kita hanya kekristenan, kita hanya berhenti sampai di karunia-karunia. Firman Tuhan katakan, Paulus menulis dalam suratan Korintus, itu sama sekali tidak berguna dan tidak berfaedah. Yang dia katakan, kita harus sampai kepada buah. Buah di sini yang pertama dia katakan, buah roh adalah kasih. Ada sukacita di sana. Ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tanpa hal-hal ini, karunia-karunia kita itu tidak berguna. Apalagi karunia-karunia yang terjadi sekarang dalam gereja, sepertinya mereka berbahasa roh, tapi kelihatannya saya tidak begitu yakin kalau itu memang dorongan Roh Kudus. Karena apa? Saya melihat banyak orang berdoa, sementara berdoa dalam penyembahan, dalam keadaan dia bisa bermain HP, dia juga bisa berbahasa roh. Saya sangat tidak yakin dengan bahasa roh seperti ini. Jangan diselewengkan, agar kita jangan mengalami penyimpangan-penyimpangan di dalam gereja. Misalnya jemaat-jemaat dipaksakan untuk mengikuti, melafalkan bahasa roh itu, atau karunia-karunia lain. Ada yang supaya terlihat hebat, mereka mengadakan mujizat-mujizat palsu, mengadakan nubuat-nubuat palsu, nubuat-nubuat yang bukan dorongan Roh Kudus. Tetapi kita akan melihat itu, benar tidaknya karunia-karunia roh itu akan dilihat dari buahnya. Kalau kita hanya berhenti pada karunia, kita adalah orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan. Tapi kita harus mengalami betul-betul pertumbuhan di dalam Kristus sampai menunjukkan buah-buah roh tadi. Saudara, puji Tuhan, inilah yang menjadi renungan firman Tuhan hari ini. Marilah kita dengan tekun di dalam Tuhan dan kita mohon kekuatan dari Roh Kudus. Kita bersekutu dengan Tuhan di dalam firman Allah dan Roh Kudus, agar kita tidak hanya sampai pada karunia-karunia roh, tapi kita mengalami buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, biarlah firman-Mu Tuhan hari ini menerangi hati kami, agar kami menjadi orang-orang Kristen yang tidak puas dengan hanya sampai kepada karunia-karunia roh saja Tuhan, tetapi kami boleh berbuah bagi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik buat kami. Roh Kudus tuntun kami, firman-Mu terangi hati kami dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.